wassalatu anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa fa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Wasani al-fardul muqayyad, ya. Jadi hadis farad muqayyad itu apa? Makana tafarudu fi bin nisbah li jihatin maksusah, yakni nilai kesendiriannya, ya, atau nilai mufradnya gitu, ya. Di sini adalah dengan digolongkan atau dinisbahkan, direlasikan bijihatin maksusatin pada arah-arah tertentu. Wa huwa al-musyaru ilaihi, ya, fi qauli ail hadis alladzi qayyatahu bi thiqatin, yakni hadis yang di sana terikat, ya, terikat akan sebuah relasi tertentu yang nantinya orang-orang di sana juga thiqah. Jadi dalam artian katakan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh ahlu Makkah. Dan memang penduduk ahlu Makkah itu orang-orang yang sikoh gitu, ya. Jadi dia orang sikoh, dia hanya satu-satunya yang punya, ya, umpama. Dan ini maksudnya dikaitkan dengan seorang sikoh gitu, ya. Yang mana orang lain tidak meriwayatkan itu. Contohnya ini Nabiya karena yaqra'u fil adha wal fitri biqaf waqtara batisa'ah walam yarwi thiqatun illa dhamrah. Ini hadis ini, yang ini kasusnya adalah personal, perorangan gitu, ya. Wa inama qa'idat bi thiqati li riwayati Abdullah bin Lahi ahlahu wa qad da'afahu al-jumhur. Di sini disebutkan dengan seorang sikoh, ya. Yakni hanya ada domroh saja, karena di sana ada riwayat dari Abdullah bin Lahi'ah. Tapi yang oleh mayoritas di sana diklaim doif. Jadi maksudnya farad muqayyad itu adalah karena mengacu di sana ada seorang sikoh gitu. Meskipun nanti ternyata di perawi-perawi yang lain itu ya tidak sikoh. Karena mengacu ada satu orang sikoh saja, akhirnya diriwayatkan hadis tersebut. Nah, itu praktek dari farad yang muqayyad pertama. Kemudian ada yang dikaitkan dengan segolongan ulama, ya, segolongan kelompok orang, contohnya sebagai ahlu Makkah yang saya singgung di awal tadi. Jadi diriwayatkan oleh orang dari kota-kota tertentu begitu, yang meriwayatkannya ini bilangannya banyak. Atau riwayat tahu bikoser ala riwayah rawin muayyanin. Jadi terbatas hanya dari rawi-rawi tertentu saja. Ummah fulan mendapatkan ini dari fulan. Dan tapi sebenarnya dalam versi lain ya ada riwayat tapi dari selain fulan gitu. Jadi mengacu salah seorang rawi saja, maksudnya qasrin ala riwayat ini mengacu salah seorang rawi saja. Contohnya hadis bin Uyainah dari Wa'il dari anaknya Bakar bin Wa'il dari Zuhri dari Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam aulama ala Sofiyah bisuwaik wa tamar. Ya. Bahwasanya Nabi itu walimah nikahnya dengan Sayyidatuna Sofiyah dengan bubur dan kurma. Dan ini tidak diriwayatkan dari Bakal kecuali oleh Wa'il. Dan tidak diriwayatkan oleh Wa'il kecuali dari Ibnu Uyainah. Dan hadis ini sahih. Jadi istilahnya terspesifikkan pada rawi-rawi tertentu saja. Kalau yang pertama kan kepada sikoh. Kalau yang terakhir ini kepada rawi-rawi tertentu saja. Tanbih laisa fi aksamil fardil muqayyad dhafun min haitsu kaunuhu fardan. Sebenarnya fard muqayyad ini tidak akan kita nilai dhaif hanya karena melihat di sana ada nilai tunggalnya. Lakin idza quida binisbati li thiqatin, ya, korbun min hukmil fard mutlak. Tapi kalau andaikan di sana dikaitkan, ya, dengan nisbah pada salah seorang sikoh saja, mengacu salah seorang sikoh saja, itu hukumnya mirip dengan fard mutlak, ya.
Li anna riwayata ghairi thiqati kala riwayatin illa idza kana yu'tabaru haditsu. Karena riwayat dari seorang yang tidak thiqah itu ya dianggap enggak ada riwayatnya, kecuali nanti hadisnya bisa diiktibar. Jadi ada istilah dalam mustalah hadis itu namanya iktibar. Iktibar itu dicarikan jalur lain dari sanad yang lain begitu. Perasaan tadi 3 orang deh yang masuk. Sekarang kok tinggal Pak Purnomo aja. Saya lanjutkan. Wa ma bi illatin ghamutin au khafa mu'allalun indahumu qad urifa. Jadi hadis yang di sana terdapat sebuah problem. Yang problem itu ternyata rumit ya. Jadi kalau kita lihat secara zahir dia baik-baik saja, tapi ketika sudah dibedah konten dan jalur sanatnya di sana ternyata bermasalah, ada penyakit dalamnya. Ya. Nanti dinamakan dengan hadis mu'alal. Jadi hadis mu'alal itu konsepnya secara zahir dia baik-baik saja, tapi setelah dilakukan pembedahan di sana ada problem. Ya. Jadi hadis mu'alal ma aywal hadisul lai talabasa bi illatin zati gomutin ya. Wa khafa'in fi sanadihi au fi matnihi ma'ana zahira asalamah minhu. Jadi hadis yang ketika dikaji secara mendalam di sana terdapat problematika. Yang sebenarnya kalau secara zahir ya nggak apa-apa, baik-baik saja. Baik. Makanya di sini disebutkan fa'au fi qauli au khofa bi makna wawi. Jadi ghamud dan khofa itu maksudnya adalah sama. Li annahu tafsirun lil ghamud karena khofa itu ya tafsiran untuk kata ghamud tadi. Jadi ada sebuah penyakit yang samar-samar terlihat. Ketika dibedah akhirnya terkuaklah penyakit itu. Fadzalikal hadis mu'alalun indahum qad urifa, dinamakan dengan hadis mu'alal atau hadis ma'lul. Wahasiluhu ya, wahasiluhu. Kesimpulannya adalah annahu haditsun fihi amrun khafiyun qatihun yadharu lin niqadi ba'dal basi anturukil hadis. Kesimpulannya itu adalah hadis yang di sana terdapat perkara yang samar ya. Terdapat perkara yang samar. Terdapat perkara yang samar. Namun itu bisa merusak ya, bisa merusak keabsahan hadis yang nanti akan tampak. Linukoti ini pakar kritik hadis yang nanti ternyata penyakit ini akan tampak bagi para pengkritik hadis ba'dal bahsi setelah melakukan penelitian ya, setelah melakukan pemeriksaan, setelah check up lah ya. Anturukil hadis dari jalur-jalur hadis yang ada. Wahal amrul khafiyu sama ilatan. Nah, hal yang samar semacam ini dinamai dengan nama ilah. Contohnya karisaril khafi. Sebagaimana konsep mursal yang samar. Karisaril khafi, warisalil zahir dan konsep mursal yang zahir. Yang ini terjadi lil hadisil mausul untuk hadis mausul. Fa innahu la yu'rafu inda sama'il hadis al mausuli illa bil bahsi. Karena tidak diketahui ya. Tidak diketahui adanya penyakit ini kecuali setelah melakukan penelitian. Ya. Ketika kita mendengar hadis mausul, oh ini kayaknya baik-baik aja. Tapi ketika sudah teliti ternyata di sana ada penyakitnya. Ya, karena kan mursal itu kan loncat dari tabiin ke rasul. Nah ini kalau kita hanya dengar murni dari saya an begitu, mungkin kita tidak bisa mengidentifikasi bahwasanya di sana itu ada sahabat yang diloncati.
Tapi kalau ketika para pakar kritik itu sudah melakukan penelitian, akhirnya bisalah diidentifikasi bahwasanya terjadi kasus yang namanya hadis mursal. Begitu ya. Makanya disebut fa innahu la yurafu inda sa'mil hadisil mausuli ila bil bahsi. Tidak dapat diidentifikasi bahwasanya hadis mausul itu ya nanti ada problemnya kecuali setelah melakukan penelitian begitu. Ah, apa sih yang dikendaki dengan irsal khafi ya? Dan irsal zahir, irsal khafi itu adalah praktik manakala ya, manakala meriwayatkan dari orang yang ia temui atau semasa dengannya, namun meriwayatkan tersebut adalah pada hadis yang memang tidak ia dengar darinya. Jadi dia nggak pernah dengar hadisnya, cuman dia tahu orangnya, pernah hidup semasa atau pernah berpapasan, tapi nggak mendapatkan konten itu. Dia meriwayatkan dengan lafaz yang memberikan spekulasi seolah-olah ia mendengarkan dari si perawi itu. Katakan si A pernah berpapasan dengan si B di jalan. Nah, tapi si A ini nggak pernah mendapatkan hadis dari si B, melainkan mendapatkan hadis dari si C. Yang notabene C ini adalah murid dari B. Nah, si A ini ketika meriwayatkan, dia menggunakan redaksi yang seolah-olah ia mendengar dari si B. Nah, semacam itu. Sedangkan kalau irsal zahir itu adalah praktik di mana meriwayatkan dari seorang syekh ya, yang manusia juga tahu ya, yang manusia juga tahu bahwasanya si perawi ini tidak bertemu dengan syekh tersebut. Orang-orang tahu bahwasanya dia memang nggak pernah ketemu ya dengan syekh tersebut dan meriwayatkannya dengan menggunakan an, itu irsal zahir. Ya. Kalau irsal khafi tadi seolah-olah ia mendengarkan dari orang yang memungkinkan ia bertemu dengannya. Nah, dengan lafaz yang menunjukkan seolah-olah pernah dengar padahal ya enggak. Itu tentang hadis mu'alal. Pak Purnomo masih repot, Pak. Nah, saya lanjutkan. Kita akan membahas hadis muttalib. Lanjut, maaf, Tat. Oh iya, ya. Ya nggak apa-apa kalau masih repot, Pak. Santai saja. Lalu tila fisana din au matni mutoribun ingda uhailil fani. Nantinya hadis yang terdapat perkhilafan dalam sanad ataupun matan, dalam artian di sana itu sanadnya ketika ditelisik loh kok kayaknya di sini ada yang nggak beres nih gitu ya. Atau matanya ada yang beda nih, namanya hadis mutorib. Mutorib itu kacau. Dinamakan mutorib menurut para ahli hadis. Ya, jadi hadis yang terdapat kerancuan dalam sanatnya sebagaimana umumnya bisa saja satu versi dalam satu sanad dia mutasil. Loh yang di versi lain kok dia mursal. Nah, gitu loh. Jadi disebut kacau ini karena tidak bisa diidentifikasi secara pasti mana yang mutasil, mana yang mursal. Dalam artian apakah yang mutasil ini yang sahih atau yang mursal ini yang sahih gitu. At isbatu rahmin au hadfihi atau ada au hadfu atau ada au isbati rahmin au hadfihi. Ada seorang rawi atau tidak ada seorang rawi. Au nawi dalik atau yang semacam dengan itu ya. Atau yang semacam dengan itu. Au fi matnin atau dalam konten hadisnya au fi atau sekaligus keduanya. Sawaun kana min rawin wahidin, baik dari seorang rawi bi an rawahu dzalikal wahid maratan ala wajhin mukhalifin akhar. Baik nanti seorang rawi itu eh, pernah meriwayatkannya sekali dengan versi yang berbeda yang tidak mungkin mengumpulkan keduanya. Jadi dulu meriwayatkannya versinya A. Di lain kesempatan meriwayatkan versinya B. A dan B ini pun tidak bisa disatukan. Ya. Wa illa ta'ayyana al jam'u. Kalau ternyata bisa disatukan ya silahkan disatukan. Dan tidak ada tarjih
tidak ada pengunggulan baik dalam sisi hafalan, banyaknya bilangan perawi dari unsur-unsur lain yang bisa mengunggulkan satu riwayat atau satu matan di atas yang lain. Ya, kalau andaikan bisa, maka ya harus ditakyin rojihnya. Ini kan kasusnya mutarib itu ketika tidak bisa ditarjih, tidak bisa ditarjih, kemudian ya, ada ikhtilaf di sana kan semacam itu. Dijamu nggak bisa, ditarjih nggak bisa, wis problem tok. Mana tadi terscroll. Ya. Wah, dalam hadisnya itu ya, dalam ucapan beliau, mutaribun inda ulalifani. Jadi hadis yang disifati dengan apa yang telah disebutkan, itu nilainya adalah masyhur menurut ulama hadis disebut dengan hadis mutarib. Contohnya dalam sanad hadis hadis yang apa namanya diriwayatkan ya, hadis yang berisikan hadis ini disebutkan dalam Tadribur Rawi ya hadisnya. Jadi ada sebuah hadis yang di sana terdapat khilaf ya dalam Abi Ishaqnya. Apakah Abi Ishaq ini mendapatkan dari Ikrimah atau mendapatkan dari Barok? Jadi ada problemnya itu di sanadnya. Abi Ishaq ini satu versi dapatnya dari Ikrimah, satu versi mendapatkan dari Barok. Bahkan di versi yang lain mendapatkan dari Ahwas. Jadi satu orang ini sebenarnya gurunya siapa? Apakah Ikrimah, apakah Barok atau Ahwas, atau memang ketiga-tiganya? Mau ditarjih tidak bisa, mau dicapu juga nggak bisa. Contoh dalam matan sebagai hadis Fatimah binti Qais. Ketika Radi dipertanyai tentang zakat, inna fil mali hakon siwa zakah. Ya, bahwasanya dalam harta benda itu juga ada hak selain zakat. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari riwayat Syarik an Abi Hamzah dari Syafi'i dari Fatimah. Versi Ibnu Majah laisa fil mali hakun siwa zakah. Ya. Jadi tidak ada dalam harta benda sebuah hak kecuali zakat. Ini kan jelas ya. Yang satunya bilang dalam harta benda itu ada hak selain zakat. Yang versi kedua bilang tidak ada hak dalam harta benda kecuali zakat. Contoh ini sudah cukup kejelasannya ya. Maka nanti tidak bisa dibantah, ya tidak bisa dibantah. Oh, yang pertama itu nilainya adalah sunnah, yang kedua nilainya adalah wajib. Di anau laisa min dakbil muhassilin. Itu bukanlah itu bukanlah rutinitas atau pekerjaan dari ahlul hadis. Wa hukmu ad-dhaif, ya hukumnya adalah dhaif di Asy'ari bi adami dhabti rawi arwatihi, karena menunjukkan bahwasanya rawinya itu dianggap tidak kredibel fajtanabahu, maka sehingga diketahui summa idza kana fi ismi rajulin wa abihi wa kana siqah fa huwa ghairu dhaif. Kemudian kalau itu hanya masalah nama seseorang ya dalam artian apa namanya problemnya itu pada nama seseorang dan ayahnya ya, dan orang itu ternyata ada seorang sikoh, jadi ternyata yang disebutkan itu orang sikoh juga meskipun ada dua versi, ada yang bilang dari A, ada yang bilang dari B, tapi A dan B ini adalah sama-sama sikohnya, ya nilainya tidak dhaif. Nggak masalah sebenarnya, manakala umpama nih Abu Ishaq dari A, B, C sampai Z. Kalau A sampai Z ini orangnya sikoh semua, nggak masalah gitu. Nggak masalah karena sikoh. Berikutnya hadis mudraj. Wal mudraju fil hadi ma'atas min ba'di alfi kita sholat. Hadis mudraj. Ya, silahkan. Berarti hadis mutharib itu kan bertentangan. Tadi ada yang bertentangannya di sisi apa tadi? Sanad. Di sisi sanadnya sama di sisi matanya ya. Iya, betul.
ini yang dihukumi dhaif itu yang dari sisi matan atau dua-duanya dihukumi dhaif semuanya? Dua-duanya hukumnya dhaif, Pak Purnomo. Kecuali dalam sanad kalau kasus itu nanti orang-orang yang disebutkan adalah orang-orang sikoh semua, maka enggak dhaif. Tapi kalau satunya seorang sikoh, satunya orang fasik umpama, ya jadi dua-duanya hadisnya didhaif karena nggak bisa diidentifikasi secara pasti apakah yang benar itu dari seorang fasik atau dari seorang sikoh. Oh iya, siap-siap, Tad. Berarti ini masuk kategorinya kategori hadis golongan hadis dhaif berarti tadi hadis mutarib itu nggih. Iya, hadis mutharib itu golongannya hadis dhaif. Kecuali yang sanadnya itu nanti berbeda-beda tapi dari orang sikoh semua nilainya tidak dhaif kalau semacam itu. Oh ya, yang terakhir itu berarti ya. Sumaidah Ya, kan rojul wafi wa kana fi- Oh ya, siap, Tad. jadi umpama Sa'id bin Musayyab, satu versi bilang dari Abu Hurairah, satu versi bilang dari Ibnu Mas'ud. Yang disebutin sahabat semua, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Ini sebenarnya kalau ngaji hanya berdua gini rasanya gimana? Kayak berempat. Nggak Maksud apa-apa sih, saya ya gimana? sekalian ngopi kan. Tad. Oh iya. Ya enggak maksud saya yang dulu minta malam, saya bisanya malam, malam ini. Nyatanya ya enggak hadir. Nggak apa-apa, Tad. Iya. Husnudon siapa tahu baru. Tad. Ya, saya sih nggak berpikir macam-macam. Cuman ya ada rasa ya kalau ujung-ujungnya sampai kayak gini ya nggak usah minta banyak. Nggak usah ya nggak requestnya nggak usah terlalu. Maksudnya kan barangkali ada teman-teman yang sebenarnya semangat di waktu yang lain, cuman karena sejam segini sudah lelah, akhirnya kan nggak ikut. Iya, Tad. Pikiran gitu. Ya wallahu a'lam lah ya. Wal mujaj, kan kita akan membahas hadis mudraj. Hadis mudraj itu adalah hadis yang nanti di sana itu ada ucapan-ucapan rawi yang dianggap sebagai konten hadisnya. Ya, jadi si rawi ini menambahkan beberapa keterangan dan itu nanti akan disalahpahami sebagai konten hadisnya. Jadi kayak tercampur gitu ya. Mudraj itu jamak dari mudrajun, termasuk dari rumpun hadis. Ya, 5 udrija fihi, untuk sesuatu yang disisipkan. Secara logoh arti dari mudraj itu adalah idkhal. Idraj itu memasukkan. Secara istilah nanti ada dua macam, mudraj fil sanad dan mudraj fil matni. Jadi imbuhan di dalam matan dan imbuhan di jalur sanad. Ya. Oke, saya lanjutkan. Mana ini lanjutannya? Yang di bawah. Sebentar ya. Soalnya kan yang takrirat suniyahnya kan yang di bawahnya titik itu. Yang di atasnya titik. Yang al-awalu berarti contoh yang mudraj. Mudraj di dalam sanad itu adalah kasus yang disebutkan dalam kitab mutawalat, dalam kitab-kitab yang penjabarannya panjang. Sedangkan yang kedua yakni mudraj fil matni, ya ini adalah kasus dalam hadis yang terdapat lafat-lafat dari para perawinya. Terdapat ucapan perawinya yang disalahpahami sebagai konten dari hadisnya. Baik nanti imbuhan itu di depan ataupun di belakang. Wal aslu ma'atat min afadi ba'ti ruwah sawon kanal ba'du sahabian awairu.
Jadi hukum asal yang disebut dengan hadis mudraj itu adalah hadis yang terdapat lafaz dari sebagian rawi. Baik sebagian rawi itu sahabat ataupun yang lain. Loh, sahabat kok nambah-nambahi hadis? Sebenarnya bukan nambah-nambahi hadis. Jadi sahabat itu memberikan komentar pada sebuah hadis, kemudian disalahfahami oleh muridnya bahwasanya komentar dari sahabat itu sebagai konten dari hadisnya. Jadi sebenarnya yang salah ini muridnya gitu loh, karena tidak bisa mengidentifikasi mana yang hadis dan mana yang bukan hadis. Atau si muridnya ini tahu itu ziyadah, tapi saat penulisan dalam kitabnya tidak diberi tanda mana yang kontennya hadis dan mana yang isinya merupakan komentar dari sahabat. Bisa dimengerti Pak Purnomo. Bisa, Tat. Berarti transfer ilmu ini ternyata rumit juga tadi ya perjalanannya itu ya. Ya sering-sering salah dipahami Pak Purnomo. Waduh, bisa jadi ini saya nanti salah paham juga bisa. Tat. Semua kemungkinannya itu ada Pak Purnomo dan itu hal yang wajar, itu hal yang wajar. Di sekelas sahabat saja salah mencerna maksud Rasul itu ada hal yang wajar. Sebagaimana contoh Rasul saat melihat para ahli Madinah itu mengawinkan pohon kurma. Ya, Rasul bilang, andaikan saja tidak kamu kawinkan. Pemahamannya para sahabat, oh Rasul ini lebih mengerti tentang tanam-tanaman. Soalnya kan utusan Allah. Akhirnya nggak dikawinkan hasilnya jelek. Komplain ke Rasul. Rasulnya kemudian ya Rasul, loh saya mengatakan itu sebagai kapasitas saya, dalam kapasitas saya. Yang saya mengira bahwa saya kurma itu baiknya tidak dikawinkan. Tentunya kalian lebih mengerti dalam masalah duniawi dibandingkan saya. Ketika Rasul memberikan klarifikasi semacam itu. Ya istilahnya bisa jadi, ya bisa jadi kita itu memang tidak menangkap sebuah informasi sesuai dengan realitanya dan itu tidak masalah sebenarnya selagi tidak menabrak koridor-koridor syariat yang ada. Ya kayak contoh dulu kan saat tidak ada air, Rasul kan memerintahkan tayamum. Akhirnya ada dua sahabat itu yang berbeda. Ya, kalau prosedur tayamum itu berarti mengusap wajah dan kedua tangan, ya tetap diberlakukan semacam itu. Ada lagi sahabat yang berpendapat, loh kalau mandi kan seluruh tubuh, ya berarti tayamumnya seluruh tubuh. Pahamnya kan jadi guling-guling di pasir gitu. Hmm. Lah ini ceritanya kok bisa diidentifikasi oleh orang setelahnya ataupun murid setelahnya bahwasanya oh ini itu jadi hadis mudroj. Ini tambahan dari muridnya ini bukan dari Kanjeng Nabi. Itu kok bisa sampai ketemu kayak gitu itu gimana tuh, Tat? Ya berarti kan dikomparasikan dengan konten hadis yang lain, Pak Purnomo. Ya, ya, ya. Bunyinya A, B, C, D, E. Yang versi B kok hanya A, B, C, D saja, nggak ada E-nya. Versi yang lain juga hanya E saja. Loh, berarti kan curiga. Ini jangan-jangan bukan dari Rasul. Semacam itu. Oh iya, iya. Lah terus kok ada ketemu istilah hadis-hadis kayak gini tuh berarti sejak zamannya siapa, Tat? Loh, kalau pembukuan hadis itu sudah sejak dari abad ketiga kalau nggak abad keempat. Jadi tahun 300-an. Kalau nggak salah sih 300-an. Berarti kalau 300-an malah ya kurun keempatan. Kurun keempatan. Ya itu sudah dilakukan penelitian. Pada saat melakukan pembukuan hadis itu sudah mulai dibangun teori-teori dalam klasifikasi ilmu istilah hadis gitu. Jadi di zaman Abu Hanifah itu sudah termasuk kuat nilai
penggiat hadis untuk mendisiplinkan bidang ilmu ini, tapi belum matang. Matangnya itu saat di masa Imam Asy-Syafi'i itu sudah mulai matang tentang ilmu mustalahul hadis. Makanya Imam Abu Hanifah tuh jarang pakai konten hadis, soalnya belum bisa diidentifikasi secara pasti mana yang sahih, mana yang maudhu. Nah, kalau di zaman Imam Syafi'i itu ilmunya sudah matang, ilmunya sudah disiplin, sehingga mulailah di zaman Imam Syafi'i itu aplikasi dari hadis-hadis yang dikombinasikan dengan logika. Oh iya, iya. Masya Allah. Kita cuma menikmati aja berarti ini tadi judulnya. Iya, menikmati aja masih males. Ya Allah Karim, ya Karim. Tinggal menikmati, tinggal menghafal, tinggal diaplikasikan. Meskipun kajiannya sifatnya historis ya, cuman kan nggak masalah gitu loh. Namanya belajar kan nggak ada salahnya. Kalau nggak kita yang mempelajari, masa mau dipelajari sama orang-orang barat? Sehingga nanti kita disalah-salahkan, dikritik-kritik, kita nggak bisa jawab. Kan sangat keterlaluan sekali. Karena kaum-kaum orientalis barat itu banyak loh yang mempelajari ilmu-ilmu mustalahul hadis. Hafal Quran, ya ada. Apa iya, Dok? Sebagaimana, iya. Di universitas mereka kan juga mempelajari kajian keislaman. Meskipun universitas Kristen, tapi labelnya Kristen tetap mempelajari konsep keislaman. Ya kayak umpama kita juga sedikit banyak kan tahu tentang kristologi kan, dia sama. Mereka mengkaji kita mengkaji mereka, semacam itu. Ya kan mereka mengkaji bukan dasar kepercayaan, mencari bahan atau mencari hal yang kira-kira bisa dikritik gitu loh. Nah ini kalau kita kalah jam terbang sama mereka, kita dikritik, kita pelongo-pelongo, kan repot. Betul, betul. Ada yang lebih penting dari semangat, Pak Purnomo. Apa itu? Konsisten. Konsisten. Waduh. Kalau ada semangat itu paling di awal-awal. Tapi sama setelah itu ya redup. Jadi kalau konsistensi ini hal yang meskipun di awal tidak terlalu menggebu-gebu, tapi istilahnya konsisten, tekun. Apa ya bahasa Indonesia konsisten? Tekun ya, tekun, rajin. Dulu pas muda males, pas tua tambah males. Pas muda males, pas tua bilangnya nggak sempat. Ya, pas muda nanti aja pas tua. Sekarang saya cari modal dulu. Pas sudah tua, saya mau ngembangin modal lagi. Oh, saya mau Modal madul jadinya. modal madul ya. Ya memang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu banyak ngeyelnya. Manusia itu banyak ngeyelnya. Aduh, ya Allah istighfar. Ya kadang kan istilahnya kurang ajar ya, kita tuh kita tahu itu salah, kita tahu ini nggak benar, cuma ya tetap aja. Misian. Ya kalau lupa nggak dihitung Pak Purnomo. Kadang kita sadar, wah ini harusnya nggak baik. Ada sengaja. Cuma gimana ya? Kan repotnya gini, kita rajin ibadah, nggak ada ilmunya, amalnya sia-sia. Kita belajar, nggak dipraktekkan, juga belajarnya sia-sia. Salah terus berarti. Tidak benar-benar. Tadi Pak, gimana? Mau cari benernya sendiri. Iya. Ini repot. Sudah belajarnya benar, ibadahnya udah rajin, belum ngopeni masalah sombong, pengen dilihat orang. Nggak gampang.
Maka kanal kalamu li nafsi au li ghairihi. Sebenarnya konten yang diucapkan oleh sahabat itu bisa jadi untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Lakin bisyarti ayu wasilahu bil hadisi min ghairi bayan. Jadi syarat disebut mudraj itu manakala ucapan itu disambung dengan konten hadisnya dengan tanpa adanya penjelasan. Ana ma'adrojau laisa minal hadis. Tanpa ada konfirmasi apa yang ia sisipkan itu bukan merupakan konten hadisnya. Ini konsep dari mudraj. Jadi ini yang dikehendaki oleh musannif dengan ita sholat. Jadi komentar dari si rawi itu tersambung dengan konten hadisnya dengan tanpa ada klarifikasi bahwasannya itu bukan merupakan konten hadis melainkan komentar pribadi. Ya. Umumnya begitu. Umumnya hadis mudraj itu sisipannya di belakang. Au banat fi asna'ihi, kadang malah di tengah-tengah motong kontennya, ini repot. Atau fi awali atau di awalnya. Nah. Dan ucapan ini yang diimbuhkan itu dengan hadisnya tidak dipisah dengan menyebutkan siapa yang bicara. Kalau umpama disebutkan siapa yang bicara kan sudah bisa diidentifikasi, oh ini bukan masuk konten hadis dari Rasul. Karena yang ngomong sudah beda orang gitu loh. Cuman kalau nggak diberi kejelasan semacam itu kan ya kita nggak bisa identifikasi ini konten hadis atau bukan. Makanya disebutkan hatta yaqaul labsu bidzalik sehingga ini akan menimbulkan problem keserupaan di sana. Fayatawahamu man la ya'rif al-haqiqah anal jami' marfu. Sehingga orang yang nggak mengerti hakikatnya bagaimana akan menganggap bahwa seluruh konten yang disebutkan baik yang konten aslinya hadis ataupun komentar dari si rawi itu semuanya nilainya marfu yang dalam artian semuanya dinisbahkan kepada Rasul. Ya. Contohnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imam Zuhri dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW yatahannas fi Hira ini di gua Hira. Rasul itu beribadah di gua Hira wa ta'abud alayaliya zawatil adat di malam-malam yang ganjil pada malam-malam tertentu gitu ya. Jadi bahwa ta'abud ini tambahan dalam hadis ya, bukan termasuk konten yang disampaikan oleh Aisyah. Ya. Jadi kenapa kok di sini bisa ada idrot? Sebabnya apa? Sebagai penafsiran dari kata yatahannas. Yang yatahannas ini adalah kata-kata yang tidak familiar. Padahal yang dimaksud dengan yatahannas adalah ta'abud. Jadi bahwa ta'abud ini disisipkan sebagai penafsiran. Gitu. Atau istimbatu hukmi fahmihi. Ya, ba'dur ruah. Atau nanti adalah galian hukum dari sebagian rawi. Jadi umpama di tengah-tengah kontennya mengatakan wahada wajibun atau wahada makruhun. Itu ada kesembilan hukum yang disebutkan oleh rawi pribadi gitu. Tapi disalahpahami oleh muridnya seolah-olah itu konten dari hadisnya. Ya ini memang butuh kejelian tingkat super. Nah, kita tahu mudraj itu caranya gimana? Ya, sebagaimana Pak Purnomo tadi tanya tadi itu ya. Wa yu'raful idraju bi wurudihi mafsulan bi tariqin akhar aw bi tasyirawi bidzalik wa nahwihi. Nantinya kasus idraj penyisipan konten ini bisa kita identifikasi manakala dari jalur riwayat lain itu terpisah. Jadi konten yang ditambahkan itu enggak ada. Atau rawinya sendiri yang bilang, loh itu yang lafadz ini dan ini itu komentar saya pribadi. Nah dengan adanya klarifikasi dari rawi, maka kita bisa mengafirmasi bahwa saya di sana terdapat tambahan. Ya. Di sana terdapat tambahan yang merupakan komentar pribadi dari si rawi. Bisa diterima Pak Purnomo. Ya, bisa. Atau mungkin kadang baca hadis itu kayak tadi judulnya ada tanda strip 2, itu berarti kalau ada kayak gitu itu bisa dibilang hadis mudraj gitu saja. Loh, justru kalau mudraj itu nggak ada tandanya, Pak.
Sehingga yang baca tuh nggak tahu mana yang konten tambahan, mana yang asli. Jadi kalau sudah diberi tanda, ya kita sudah tahu kalau itu mudroj. Mudroj itu awalnya tidak bisa diidentifikasi karena nggak ada tandanya gitu loh. Nah, kita tahu mudroj dari mana? Yaitu dengan dikomparasikan dari jalur riwayat yang lain. Di jalur riwayat lain nggak ada kata-kata bahwa ta'abud, umpama begitu. Nah, berarti bahwa ta'abud itu kan bisa jadi tambahan dari si perawinya yang tujuannya apa? Untuk menafsiri makna dari Yatahanas. Jelas napa mboten? Nah, wa hukmu al-man'u. Hukum meriwayatkan hadis mudraj ini nggak boleh ya. Karena mengandung kasus menisbatkan qaul bukan kepada pengucapnya. Seolah-olah Nabi bilang semacam itu, tapi padahal Nabi nggak pernah bilang. Naam ma'udrija li tafsiri gharibin. Jadi sebuah komponen yang diimbuhkan untuk menafsiri hal yang gaib. Yusamahu fihi itu masih bisa dimaafkan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam. Ini yang dilakukan Imam Zuhri pada hadis Aisyah dan yang lain dari para imam hadis. Ada yang mau ditanyakan nggak Pak Purnomo terkait tadi? Ada. Ini Pak Purnomo sudah repot lagi diajak ngomong nggak males. Ya mungkin untuk malam ini saya cukupkan dulu sekian ya. Kita lanjut nanti di malam Senin. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.